catat sejarah, catat. Keluar aja Pak. Jangan jadi kacung. Jangan jadi kacung. Jangan kacung. Jangan. Pak. Woi. Judulnya sidang nggak boleh. Takut Pak. Udah mau tanya. Hei. Pak, ini pegang. Karena dia mengabaikan dirinya sendiri, bukan kita. Kita sangat menghormati, kita menunggu. Prinsipal kami dan semua rakyat ini menunggu, Pak. Sudah jangan cukup lama kita sidang ini. Beralamat di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat. Apakah hadir kuasanya atau Joko Widodo? Saya hadir ya. Ada kuasanya. Saya tanya ya. Kemudian kedua ketua KPU. Apakah hadir kuasanya? Berjalan terus ini, jangan ditarik dulu ya. Karena kemarin itu kita tidak kemudian melakukan perubahan terhadap penugasan yang semua presiden ini menjadi sekarang Joko Widodo secara pribadi. Sehingga Joko Widodo dipanggil secara pribadi, ini baru satu kali panggilan. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Egi, berjumlah pasal 123 yang sama dengan 149 RPG ya 123 ya. Kalau tidak datang, maka dipanggil sekali lagi. Nanti kalau sebentar dulu ya. Ini kami berpegang teguh di sini pada hukum acara. Nggak bisa mengambil keputusan di luar dari hukum acara. Oleh karena kita diperintahkan panggil sekali lagi, maka dipanggil lagi. Kalau seandainya juga tidak ada tergugat yang lain yang hadir, kalau 1, 2, 3 hadir, itu dimungkinkan ya sekali, tapi sebenarnya dianjurkan dipanggil lagi, bisa bersek, tapi kan ada tergugat lain, nggak bisa nggak mungkin bersek. Sehingga kita panggil lagi, karena tidak datang baru sekali ini, ya. Nanti majelis hakim yang diminta tadi sikap, kami mengambil sikap pada pemilihan betul. Tidak disingkat mengambil sikap. Jadi ini hanya masalah prosedur aja. Ini bukan berarti kami ragu-ragu, bukan berarti kami berpihak, tidak ada. Hanya karena perintah acara. Kan kita disuruh pagi sekali lagi. Pasal 1 dan 2. Jadi kita tidak bisa langsung begini ya. Konteks pasal 123 HR yang Mulia sampaikan itu di sini konteksnya adalah perbaikan yang Mulia. Perbaikan di mana kita sudah melampaui mediasi. Ya, jadi memang dimungkinkan kalau sekali panggil itu ya, berarti tergugat tidak menggunakan haknya. Karena di sini perbaikan yang Mulia, bukan panggilan awal. Kalau panggilan awal mungkin bisa digunakan panggilan ke-1, ke-2, dan ke-3. Itu konteks pasal 1, 2, 3 ayat dan seterusnya. Tapi di sini para tergugat karena sudah hadir, proses tidak mungkin, tapi hak daripada 1 tergugat 1 tidak digunakan, di mana kita perbaikan, bukan gugatan awal. Jadi kita pun kalau misalnya hari ini sidang hari ini tergugat dipanggil lagi, kami pun keberatan yang mulia. Oke, jadi itu tidak bisa ya. Ini kan sangat berubah.
Posisi presiden di kebelakangnya, alamatnya sama, semua sama. Ini sudah tahu itu. Dalam waktu ini 4 kali sidang mediasi sudah tahu juga. Tapi kan beban tidak didengar gitu. Nah, ya, bukan kita tidak mengerti prosedur tadi itu, justru karena kita ngerti. Tolong posisi hukumnya kita ini perbaikan, bukan perubahan. Sudah kesekian kali, jadi jangan dipakai kembali yang nol, yaitu seolah panggilan pertama. Itu logik hukumnya nggak ada ya. Kecuali kita memang baru memanggil pertama, boleh yang kedua. Nah makanya itulah saya bilang, tolong yang mulia, Anda sebagai hakim harus bijak dan punya kode etiknya, jujur, benar, adil, profesional. Bahkan ada satu lagi, disiplin. Ada itu kata disiplin sebagai kode etik. Nah saya melihat kalau begini, yang mulia tidak disiplin secara hukum, tidak bermaksud ini ya, tapi kita ini kan punya ilmu yang sama, harusnya tidak harus berbeda gitu. Mohon di sisi lain hakim harus bisa menemukan hukum dalam situasi ini. Finding. Jadi gitu ya, kami majelis hakim sudah bermusyawarah tetap memandangi subjeknya itu berubah. Yang satu sebagai pejabat administrasi negara presiden itu sekarang sebagai subjek hukumnya itu adalah personnya, person orangnya ini, bukan pejabat administrasi negara yang sebagai presiden. Itu kan sangat berubah secara signifikan. Yang mulia. Jadi tolong dulu ya, sebentar dulu saya jelaskan. Itulah sehingga menjadi satu pandangan bahwa ini berubah subjek hukumnya untuk kedua saksi sehingga dilakukan panggilan awal seperti yang diperintahkan oleh satu ketika kalau tidak tahan dipanggil sekali lagi. Nah, itulah makanya kita panggil lagi. Ya, saya kira itulah pegangan kami sebagai saksi. Jadi tolong jangan di apa namanya ya, dipaksakan kami melangkah, nanti di luar daripada ayat susah juga kami. Begini, kami tidak mengkondisikan yang akan tetapi persepsi dalam memahami subjek hukum ini yang kita berbeda. Subjek hukum tidak berubah, tetap Joko Widodo itu subjek hukum. Dalam konteks ini perubahan dalam pengertian jabatan. Ya itulah nomor perbaikannya. Tapi substansi subjek hukum tidak berubah. Joko Widodo yang diduga memasukkan ijazahnya ini dipakai sebagai untuk jadi presiden. Karena menurut pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu, syarat untuk jadi capres harus memiliki ijazah. Nah ijazahnya palsu, jadi menggunakan ijazah palsu menjadi presiden. Makanya kita balik di Jokowi yang sekarang menjabat presiden. Itu subjeknya bukan berubah dari si Fulan jadi si Fulani, bukan. Tapi Joko Widodo juga yang justru mengatasnamakan pribadinya mengklaim jadi presiden. Bikin utang ugar-ugaran, bikin segala macam kekacauan yang luar biasa. Subjeknya sama. Dan jangan lupa yang mulia, klien kami yang pertama Bambang Tri dan Gus Nur telah dipenjara hari ini 4 tahun di bawah tanah pernah dipenjara.